Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai perkuliahan pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bertemu kembali di pertemuan keempat malam hari ini di mata kuliah Komputer Bisnis. Ini Bu Mei izin share screen. Di mana ya? Oh ya, di sini. Mata kuliah Komputer Bisnis dengan materi keterkaitan teknologi informasi dan bisnis tentunya. Jadi terkait keterkaitan teknologi informasi dengan bisnis yang perlu rekan-rekan perhatikan di sini, berdasarkan sumber referensi dari Kominfo, ada 6 peran penting dari teknologi informasi itu di dalam bisnis kita, di dalam bisnis yang sedang kita geluti, di dalam bisnis yang akan kita kerjakan. Yang pertama, itu adalah peran pentingnya teknologi informasi dalam bisnis kita. Yang pertama poinnya mempermudah cara komunikasi. Mempermudah cara komunikasi. Jadi keterkaitan teknologi informasi dengan bisnis, yang pertama itu memiliki peran penting mempermudah cara komunikasi. Jadi banyak sekali yang harus diperhatikan di sini bahwa bagi perusahaan-perusahaan, bagi industri-industri, bagi usaha-usaha yang saat ini sedang digeluti, email itu merupakan sarana utama untuk melakukan komunikasi. Antara siapa? Email digunakan berkomunikasi antara karyawan, pemasok, dan juga pelanggan. Jadi email menjadi salah satu pendorong awal dari internet. Komunikasi, karena lagi-lagi kita harus meminimalisir budget atau anggaran dalam kita mengelola bisnis yang sedang kita jalani. Selain email, tentunya alat komunikasi untuk mempermudah berkomunikasi yang lainnya saat ini ketika kita sedang pandemi, yang biasanya kita melakukan meeting, rapat, pertemuan secara tatap muka, langsung, offline, harus digantikan dengan rapat, meeting, dan juga pertemuan secara daring atau online. Ini kita menggunakan sistemnya tentunya konferensi video. Jadi kita nanti bisa melihat tatap muka langsung dengan karyawan kita, dengan kolega bisnis kita, contohnya seperti webinar. Saat ini kita juga sedang melakukan hal ini sebenarnya untuk mempermudah perkuliahan kita yang biasanya kita lakukan secara offline tatap muka karena masih pandemi, level kita naik lagi grade-nya, akhirnya kita harus daring lagi. Jadi memang dengan adanya kemajuan teknologi informasi saat ini sangat mempermudah sekali kita untuk berinteraksi, kita untuk berkomunikasi dengan karyawan, dengan kolega kita. Seperti itu ya. Ini poin yang pertama, peran pentingnya. Yang kedua, memberikan pengetahuan dan sumber informasi. Jadi dengan adanya teknologi informasi, memiliki peran penting di dalam bisnis kita, yaitu memberikan pengetahuan dan sumber informasi. Jadi melalui internet, hanya dengan satu klik saja,
maka semua informasi sudah ada di hadapan kita. Sudah bisa kita akses. Jadi semakin banyak tentunya pengetahuan yang kita peroleh mengenai bisnis itu sendiri. Dan pengetahuan yang kita dapat dari internet tadi bisa untuk membantu mengembangkan bisnis yang sedang kita kelola. Jadi contoh informasi yang kita akan mudah dapatkan yaitu informasi terkait kompetitor kita, kompetitor usaha kita. Selain kompetitor kita, juga kita mendapatkan informasi bagaimana caranya kita menyebarluaskan dengan mudah produk ataupun jasa yang sedang ada di bisnis kita, biar semakin dikenal banyak orang tentunya. Jadi yang paling penting sebenarnya poin 2 ini memang terkait informasi yang berkaitan dengan kompetitor kita. Jadi di bisnis itu memang ada kompetitor ya, ada pesaing. Jadi kompetitor yang ada itu kita jadikan partner sebenarnya. Partner yang baik untuk usaha kita biar usaha kita itu tetap stabil dan tetap survive dan bertahan di masa saat ini dan ke depannya. Peran penting selanjutnya dengan adanya teknologi informasi ini maka manajemen data. Ini terkait manajemen data ya. Arsip-arsip yang berisikan dokumen-dokumen terkait usaha kita, bisnis kita, ini akan tersimpan dengan baik menjadi database kita. Kita simpannya dengan versi digital tentunya pada server dan perangkat penyimpanan yang benar-benar terpercaya. Jadi bisa tervalidasi. Seperti itu ya. Oke, itu yang peran pentingnya yang ketiga ya. Jadi nanti ketika dokumen-dokumen itu kita butuhkan, maka kita dapat secara cepat mengakses dokumen itu. Jadi apa yang kita butuhkan, karyawan kita butuhkan, contoh ini ya HRD membutuhkan terkait kurikulum vitae karyawan-karyawan kita, maka di perusahaan kita atau di bisnis kita itu sudah tersimpan dengan baik, maka nanti akan mudah diakses oleh HRD dari perusahaan kita seperti itu. Manajemen data sudah sangat terbantu dengan adanya teknologi informasi ini. Selanjutnya yaitu sistem informasi manajemen. Jadi ketika kita menyimpan data, tidak hanya menguntungkan datanya tersimpan dengan baik ya, tetapi data tersebut dapat digunakan tentunya secara efektif, jadi tepat guna. Data yang sudah ada di perusahaan, di bisnis kita, ini nantinya bisa digunakan untuk apa? Untuk kemajuan, untuk perkembangan usaha atau bisnis kita ke depannya sebagai proses dari pembuatan perencanaan strategi. Ini kita harus melakukan atau membuat suatu rencana strategi dan nanti dari rencana strategi itu nanti akan dilaksanakan dan akhirnya goal dari perusahaan atau bisnis kita dapat tercapai. Seperti itu. Jadi dengan adanya sistem informasi manajemen ini, maka seorang manajer akan lebih cepat melacak penjualan setiap harinya. Oh, hari ini penjualannya rendah. Itu nanti seorang manajer akan dengan sigap, cepat, dan tanggap untuk segera mengambil tindakan untuk mengantisipasi penjualan yang rendah tadi agar terjadi peningkatan. Oke, jadi itu tadi terkait sistem informasi manajemen. Kita lanjut ke peran penting dari adanya teknologi informasi di bisnis kita, yaitu customer relationship management. Perusahaan, usaha, industri, bisnis yang menggunakan TI, teknologi informasi ini,
Fungsinya untuk apa sih kegunaannya? Memperbaiki cara mereka merancang dan mengelola hubungan terhadap pelanggan. Jadi hubungan terhadap customer, hubungan terhadap pelanggan itu memang harus dibina dengan baik ya. Bagaimana caranya kita terus dapat berinteraksi dengan pelanggan tersebut. Dan terjadilah yang namanya repeat order terhadap barang-barang yang kita produksi atau yang kita perjualbelikan. Jadi di sini penting. Jadi data customer kan tadi sudah direkod. Bagaimana caranya kita untuk menjalin hubungan baik terhadap si pelanggan, terhadap si pembeli, terhadap si konsumen kita. Ya kita bisa contohnya karena kita punya database-nya ya. Pas waktu ulang tahun itu diucapkan, ulang tahun itu sesuatu yang sangat luar biasa dampaknya. Karena nanti pelanggan akan merasa sangat dihargai. Pelanggan nanti merasa bahwa wah keren ya ini cara menjaga hubungan baik dengan pelanggan, mereka sampai ingat data kelahiran kita, sampai diberikan ucapan, itu kan bentuk perhatian yang luar biasa. Itu sebenarnya sangat penting di dunia bisnis atau di dunia industri. Kalau kita memiliki pelanggan. Yang terakhir sekarang, kita masuk ke aktivitas bisnis menjadi 24 jam. Biasanya kalau kita offline, itu terbatas waktunya. Kita buka industri kita buka kantor kita buka perusahaan kita jam 8 sampai jam 4 biasanya. Tapi dengan adanya teknologi informasi ini, maka usaha kita, bisnis yang sedang kita jalani, itu menjadi 24 jam. Keren kan? Dari yang biasanya 8 jam bisa menjadi 24 jam. Seperti itu. Jadi beberapa peran penting yang memang terkait dengan teknologi informasi kaitannya dengan bisnis yang sedang kita kelola atau yang akan datang kita akan akan bina ya, akan benar-benar kita jalani bisnisnya seperti itu. Oke, untuk selanjutnya masih ada waktu untuk sesi diskusi.